Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Akbar SPDI, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya mengajar di SDN Paguaran, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan video tugas sebagai bagian dari kegiatan PPG dalam jabatan yang saya ikuti. Semoga video ini memberikan gambaran jelas tentang proses pembelajaran yang saya laksanakan, serta menjadi bahan refleksi dan peningkatan kompetensi profesional saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas, kita mulai berdoa dulu ya. Pagi hari ini kita dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Siap. Coba duduk, bersiap, berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke tempat duduknya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang lagi kurang sehat? Pusing? Udah sarapan belum tadi pagi? Ya. Udah sarapan? Ya, kita harus sarapan dulu. Kalau pagi-pagi kita harus sarapan. Supaya apa? Supaya energi kita ketika belajar itu konsentrasinya penuh. Konsentrasinya tidak Baik. Gimana? Untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Gimana perasaannya? Senang? Senang. Oke. Gimana, ada yang punya masalah? Tidak ya? Tidak ya? Iya, karena yang punya masalah itu biasanya orang dewasa. Yang anak-anak usia kalian itu paling masalahnya tentang pelajaran. Ada yang sulit, ada yang mudah. Tapi ingat,
ketika kalian mendapatkan kesulitan di dalam belajar, tanpa kalian sadari itu adalah ujian. Dalam setiap ujian itu akan mendapatkan pahala. Contoh, ada teman kamu misalkan si A, ketika baca 10 kali dia udah langsung hafal. Tapi kamu udah 20 kali ini belum hafal-hafal. Nah, itu ujian. Selama kamu terus menghafal, selama kamu terus berusaha, maka itu akan terus dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Baik, untuk kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi sebelum itu, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu tentang membaca surah pendek di dalam Al-Quran. Surah-surah pendek itu biasanya adanya di juz berapa? Surah-surah pendek kemarin juz 30. Oke, Pak Ajis mau coba menguji daya ingat kalian. Yang termasuk surah pendek, sebutkan apa aja? Surah apa saja? Al-Ma'un, An-Nas, Atin, Al-Kausar, An-Nas, oke, apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Fil, masih banyak lagi surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu tergolong kepada surat golongan Makiyah. Kenapa termasuk golongan Makiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Kalau tergolong surat Madaniyah, berarti dia diturunkan di kota Madinah. Oke? Masih ingat ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, anak-anak hebat. Hari ini sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu biar semuanya semangat. Tepuk semangat. Semangat. Masih loyo ya? Oke, sekali lagi tepuk semangat. Bapak akan menyampaikan tentang beriman kepada malaikat. Sebelum kita masuk kepada materi, berapa jumlah malaikat Allah yang wajib diketahui? 10. Oke, 10 malaikat yang wajib diketahui. Apa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Muhammad, Nakir, Rafiq, Atid, Malik, Ridwan. Berarti itu adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Hafal dengan tugas-tugasnya. Sebelum kita mengetahui tugas-tugas dari malaikat Allah, maka yuk Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengetahui jumlah malaikat yang wajib diketahui, kemudian dengan tugasnya masing-masing, maka itu akan meningkatkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami tugas malaikat. Tujuan pembelajaran yang kedua, memahami tugas malaikat. Kita tahu nama-namanya, kita juga harus tahu dengan tugas mereka masing-masing. Kemudian menjadi manusia yang lebih teliti dan disiplin. Kenapa? 24 jam kita diawasi oleh malaikat yang siap menjalankan tugasnya masing-masing. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik, untuk materi selanjutnya, kita beriman kepada malaikat Allah. Sebelum membahas tentang malaikat Allah, kita bahas kata-kata iman. Apa sih iman itu? Iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada malaikat Allah berarti kita percaya bahwa malaikat Allah adalah benar-benar yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita tidak beriman? Nah, kalau kita tidak beriman berarti tidak percaya. Kalau kita tidak percaya berarti kita menjadi orang musyrik. Iman itu percaya. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Beriman kepada malaikat berarti kita percaya bahwa adanya malaikat. Itu iman itu artinya percaya. Maka beriman
beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah berarti meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk yang gaib, makhluk yang tidak terlihat, makhluk yang tidak ada bisa kita lihat dengan mata kita, yang diciptakan oleh Allah untuk menjalankan tugasnya serta taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini adalah makhluk yang gaib, makhluk yang tidak terlihat, yang tidak terlihat. Angin terasa atau tidak? Terlihat atau tidak? Tidak. Tapi ketika dedaunan itu bergerak, maka kita meyakini itu adalah angin. Tapi kita tidak tahu bentuknya. Beda dengan angin yang muter-muter, namanya apa? Puting beliung. Ya, angin topan tuh, itu kan kelihatan. Kenapa bisa kelihatan? Bukan anginnya yang kelihatan, tapi angin yang membawa, kayak misalkan angin topan membawa pasir. Nah, kelihatan tuh bentuknya pusaran, bentuknya lingkaran. Tapi ketika angin menghempaskan dedaunan, yang terlihat hanya dedaunan itu yang bergoyang. Tapi terasa. Tapi yakin ataupun tidak, ketika angin bergoyang, itu pasti kita yakin, oh itu ada angin. Tapi berbanding terbalik dengan kita beriman kepada malaikat Allah, terkadang kita tidak sadar bahwa di samping kita sekarang ini ada dua malaikat. Ada dua malaikat yang siap mencatat, siap mengawasi kita 24 jam atau selama kita masih hidup. Mencatat apa? Mencatat amal perbuatan baik dan mencatat perbuatan buruk. Lanjut. Hukum beriman. Nah, hukumnya apa nih? Kita beriman kepada malaikat Allah itu hukumnya apa? Hukum beriman kepada malaikat dan sifat malaikat beserta fungsi malaikat yang terdapat di dalam Al-Quran. Iman kepada malaikat adalah meyakini dan membenarkan bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Yakin, percaya. Baik. Kemudian malaikat Allah, hukumnya kita beriman kepada malaikat Allah apa? Hukumnya apa? Wajib. Kalau kita tidak beriman kepada malaikat Allah, maka kita menjadi orang yang musyrik, keluar dari agama Islam. Karena hukumnya mempercayai malaikat Allah itu wajib. Percaya kita kepada malaikat Allah sama seperti kita beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Di sini ada Al-Quran yang menjelaskan amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi intinya beriman kepada malaikat Allah itu hukumnya wajib. Lanjut. Sifat-sifat malaikat Allah yang pertama, tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 50, yang artinya mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu punya tugasnya masing-masing. Dia tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat itu ketika Allah menciptakan malaikat, tugasnya menjaga surga. Dari pertama diciptakan sampai nanti akhir, itu tetap ada di surga. Nggak pernah tuh kita ngedengar malaikat penjaga pintu surga dan malaikat penjaga pintu neraka tukar posisi. Saya bosan nih misalkan. Saya bosan ngejagain pintu neraka, panas misalkan. Saya pengen dong coba lihat-lihat isinya surga seperti apa sih. Tukeran. Tidak akan mungkin terjadi karena malaikat tidak memiliki sifat itu. Yang keempat, senantiasa beribadah kepada Allah.
dan bertasbih. Hal ini yang dijelaskan oleh Allah pada surah Al-A'raf ayat 206. Artinya sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Jadi malaikat itu sebetulnya banyak. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 10. Ada yang tugasnya hanya bertasbih, ada yang tugasnya hanya sujud. Ketika diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat nanti, malaikat yang ditugaskan untuk sujud, untuk bertasbih itu sujud aja, enggak bangun-bangun. Oke, yang keempat, senantiasa mengerjakan berbagai urusan yang diberikan oleh Allah. Nah, tadi kepada mereka hal ini seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir. Yang artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing. 2, 3, dan 4 Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Balik lagi kepada contoh tadi. Malaikat penjaga pintu surga dan pintu neraka bisa tidak tukeran? Tidak bisa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, bisa atau tidak? Bisa. Segala sesuatunya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Misalkan contohnya yang tadi lagi, ada orang yang meninggal pada hari Selasa. Seharusnya dia meninggal jam 12 siang. Ketika Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawanya di jam 8 pagi, yang seharusnya kan siang, tapi Allah memerintahkan untuk dicabutnya di pagi, terjadi atau tidak? Terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Malaikat Allah yang pertama, Jibril. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ini adalah wahyu bersejarah bagi kita umat Islam yang kita kenal dengan Al-Quran yang sekarang menjadi pedoman hidup kita. Kemudian Mikail bertugasnya apa? Menurunkan rezeki. Allah mengatur nih setiap rezeki masing-masing setiap orang. Nah, tugasnya Mikail itu menurunkan rezeki bagi setiap umat manusia. Baik. Israfil, tugasnya apa sih? Bertugas meniup trompet atau meniup sangkakala pada hari kiamat. Nanti tugasnya Mikail itu niup trompet, bukan trompet tahun baru, ya. Apakah Mikail pernah iseng-iseng? Ditiup sekarang? Enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan tugasnya, dan ingat, malaikat itu punya sifat taat, tidak akan pernah lalai. Oke, terus Israel bertugas apa? Israel mencabut. Nggak pernah tuh Israel iseng-iseng, lagi bete nih, cabut aja nyawa orang. Tidak apa? Tidak pernah. Atau misalkan dia meninggalnya jam 12 siang, dicabut sama dia habis subuh iseng. Tidak mungkin. Nggak ada malaikat yang iseng-iseng. Karena apa? Salah satu sifat malaikat itu taat kepada Allah. Oke, lanjut. Munkar dan Nakir tugasnya menanyai kita nanti ketika di dalam kubur. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti kita nanti kita meninggal. Itu sudah ada malaikat yang nunggu kita di alam kubur untuk menanyakan kita, man rabbuka, man nabiyuka. Nah, itu tugasnya siapa? Munkar dan Nakir. Oke, lanjut. Raqib dan Atid bertugas apa? Mencatat amal baik dan juga amal buruk. Lanjut. Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu. Itulah 10 malaikat beserta tugasnya. Gak mungkin Malik dan Ridwan ini tukar-tukaran posisi.
Ya, iseng gitu tidak mau. Iya, oke. Lanjut ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kita sudah pelajari hari ini, maka Pak Ajis akan memberikan sebuah permasalahan. Pak Ajis akan menggunakan metode TPS, Think, Fire, Share. Nah, Think, Fire, Share ini atau kita singkat TPS, Bapak akan memberikan kalian permasalahan yang kalian harus selesaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Permasalahannya apa? Pokoknya permasalahannya tidak jauh dari materi yang tadi Pak Haji sampaikan. Oke, baik ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 silakan bekerja sama. Di sini ada tugas diskusikan dengan teman-teman. Oke? Jangan sampai kamu mengerjakan sendiri. Karena tugas ini adalah tugas kelompok yang harus kalian diskusikan. Kalian pelajari pertanyaannya, kalian diskusikan. Oke? Siap ya? Siap. Sesuai dengan nomor kalian. Kalian kelompok berapa? Itu kalian baca soalnya. Oke ya? Selamat mengerjakan. Ini ya. Silakan dicari jawabannya, silakan didiskusikan. Bisa Bu? Gimana? Bisa? Oke, kalau sudah bisa, sudah didiskusikan ya? Ya, oke, gampang. Baik. Ini kelompok 2, selesai, sudah selesai. Oke, baik, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah diskusikan? Oke, kalau sudah didiskusikan, boleh kelompok 1, yuk sebutkan pertanyaannya dan juga jawabannya. Kelompok 1 silakan berdiri. Siapa yang mewakili? Oke, saya silakan. Apa yang dimaksud dengan iman kepada orang jawabannya meyakini menggunakan. Oke, tepuk tangan. Kelompok 5. Ayo, silakan. Apa hikmah dari beriman kepada malaikat? Jawabannya menumbuhkan rasa disiplin dan hati-hati karena yakin selalu diawasi, mengingatkan meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Oke, tepuk tangan. Oke, dari jawabannya Pak Ajis kasih apresiasi, hebat jawabannya keren. Baik, karena tugasnya sudah selesai, kalau sudah silakan dikumpulkan. Oke, dikumpulkan ke depan satu orang aja. Oke. Ya, makasih. Baik, tugas kelompok sudah selesai ya. Oke. Baik, selanjutnya Pak Ajis punya LKPD, lembar kerja peserta didik. Tujuannya apa? Bapak mau tahu nih sejauh mana konsentrasi kamu tadi belajar, sejauh mana kamu memahami pembelajaran yang telah disampaikan. Baik, Pak Ajis akan bagikan, silakan ditulis namanya. Sudah bagian semua? Sudah ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, boleh dikumpulkan ke ketua kelompok, kemudian dibawa ke depan. Oke, silakan dibawa ke depan. Oke, baik. Tugas LKPD-nya sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua dulu yuk. Oke, baik. Dari materi yang Bapak sampaikan, kita bisa menyimpulkan beberapa poin yang harus kita ingat. Adakah yang mau menyimpulkan? Kelompok 5, kelompok Raya. Oke, silakan Raya. Silakan yang kita baca kesimpulannya, deh. Kesimpulannya dalam menempatkan keimanan dan ketakwaan Baik. kepada Allah. Hmm. Dan sekarang manusia untuk lebih menghati-hati dalam Baik. sikap tindakan dan ucapan. Karena malaikat sedang biasa mengawasi dan menjaga segala sesuatu yang dilakukan. Baik, tepuk tangan dulu Raya. Sudah menyimpulkan begitu baik. Baik ya. Jadi kesimpulannya meningkatkan keimanan kita. Kita tahu bahwa malaikat Allah ini ada di samping kita. Siapa? Siapa tadi yang ada di samping kita? Raqib dan Oke, ngerti ya? Diingat lagi ya untuk tugas-tugasnya. Baik.
Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah tadi, meningkatkan kewaspadaan kita, lebih berhati-hati dalam bertindak, bahwa Allah selalu mengawasi kita melalui tugas-tugas dari malaikat. Oke, baik. Sebelum pelajaran ditutup, kalian coba, Bapak mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, kita nyanyikan lagu nasional sebagai bentuk nasionalisme kita, cinta kepada Indonesia. Pembelajaran. Bapak ingatkan lagi sekali lagi, besok kita akan membahas tentang apa di pertemuan selanjutnya? Membahas Nabi dan Rasul. Silakan kalian baca dulu di rumah. Nanti kita belajar bersama lagi. Apa yang kalian baca ketika kalian tidak dipahami, maka kalian boleh bertanya. Oke? Siap ya? Masih semangat ya? Oke. Silakan, karena ini sudah di akhir pembelajaran kita, maka kita akan langsung tutup saja. Baik ketua kelas, silakan maju ke depan untuk menutup pembelajaran hari ini. Yuk, semuanya siap ya? Bersiap. Siap. Atur, siap, doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Kalian luar biasa untuk pelajaran hari ini. Kalian boleh membereskan bukunya. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.